Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas Anda dalam program unggulan Risalah Mudzakarah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Risalah Mudzakarah pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Diastono MPD. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk sore ini Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah baik. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz ya. Amin. Pelajaran kita sore ini kita membahas tema tentang apa Ustadz? Tentang ini kan akhir tahun Mas Ya. Fatih. Kita mengoreksi diri, meneliti, muhasabah lah. Ya, Apa materi. yang telah kita perbuat 1 tahun dan kemudian kita tahun depan akan seperti apa gitu. Ya, terima kasih ya. Ya. Materi kita tentang muhasabah pemirsa. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya, siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Andes Diastono MPD. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pirsawan MTA TV rahimakumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Sebagaimana tadi disinggung Mas Fatih, saat ini banyak saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah, dapatkan bencana di berbagai tempat. Alhamdulillah kita sore hari ini dalam keadaan sehat, insya Allah afiat, sehat yang bisa kita manfaatkan untuk menambah amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada sore hari ini kita gunakan waktu untuk menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan mencermati apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita. Tidak terasa bahwa saat ini kita berada di penghujung tahun 2025. Ketika bulan Januari masuk di tahun 2025, kita melihat 12 bulan ke depan. 365 hari ke depan itu rasanya waktu yang panjang. Tetapi ketika hari ini sudah berada di akhir bulan Desember, rasanya waktu yang sudah kita lalui hampir 1 tahun ini terasa begitu cepat. Jadi waktu yang sudah kita lalui terasa begitu cepat, sehingga kita perlu berpikir, kita perlu merenung. Waktu yang 1 tahun di tahun 2025 ini kita gunakan untuk apa? Berarti, apakah waktu sudah kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah amal baik? Ataukah masih banyak kesalahan-kesalahan atau perbuatan dosa yang masih kita lakukan? Maka tidak ada jeleknya meskipun yang namanya muhasabah, yang namanya meneliti, mengoreksi, introspeksi diri, itu bisa dilakukan sewaktu-waktu, setiap hari, dari pagi ke sore. Sore hari kita berpikir apa yang sudah kita lakukan hari ini, kemudian dari sore ke pagi hari, dalam 1 malam ibadah kita seperti apa, sebanyak apa kebaikan yang kita perbuat. Namun di akhir tahun juga merupakan hal yang perlu kita sisihkan waktu untuk meneliti, mengoreksi kesalahan kita, perbuatan kita selama 1 tahun yang sudah kita lewati. Hal ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasr
ayat 18 khususnya, 18-19 kita ambil yang 18 dulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini yang ayat 18. Coba kita cermati ayat ini. Allah memerintahkan, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang yang beriman, insya Allah termasuk kita, sudah menyatakan diri beriman pada Allah dan Rasul-Nya, sudah menyatakan diri untuk siap melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Di mana takwa ini secara umum kita maknakan melaksanakan perintah Allah semaksimalnya dan juga berusaha meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perbuatan dosa semaksimalnya, dengan kesungguhan maksudnya. Kemudian setelah kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, ada perintah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri itu senantiasa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, hari esok ini bagi seorang yang bertakwa itu bukan sebatas hari esok di dunia. Ya, di dunia itu dari anak-anak menempuh pendidikan, memilih pendidikan itu banyak manusia yang mempertimbangkan setelah lulus nanti kira-kira pendidikannya itu bisa digunakan untuk bekerja di mana. Kalau bekerja di suatu tempat kira-kira nanti gajinya berapa. Ini perhitungan masa depan yang hanya terbatas di dunia. Tetapi perintah Allah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ini adalah menghitung-hitung, memperhatikan diri apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia ini untuk keselamatan hidup kelak di hari akhir. Maka yang namanya muhasabah, introspeksi diri, memikirkan, merenungkan, menghitung-hitung apa yang sudah kita perbuat dalam satu hari, dalam satu pekan, dalam satu bulan, dan ini di akhir Desember, dalam satu tahun sepanjang tahun 2025 ini perlu kita lakukan. Maka pirsawan MTA TV rahimakumullah, Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan kira-kira sholat kita itu sudahkah sholat yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ataukah masih sholat yang belum berdalil sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Rasulullah. Kemudian perbuatan kita dalam sehari-hari, bagaimana belajar kita Quran dan Sunnah, bagaimana kalau kita orang tua mendidik, mengarahkan putra-putri kita, sudahkah anak-anak kita mengertikan pada agama, sudahkah orang tua berusaha menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ini senantiasa kita pikirkan, kita hitung-hitung. Kemudian dari perhitungan itu, dari perenungan itu, kita akan sampai pada suatu kesimpulan. Karena setelah Allah memerintahkan untuk menghitung-hitung itu, ditekankan lagi, diperintahkan lagi, wattaqullah. Dalam satu ayat ada 2 kali perintah untuk bertakwa kepada Allah. Jadi orang beriman diperintah untuk bertakwa kepada Allah, kemudian diperintahkan untuk memperhatikan apa yang sudah diperbuat dalam waktu hidupnya. Kemudian setelah sampai pada satu kesimpulan, oh ternyata saya ini menjadi orang beriman yang kualitasnya masih seperti ini. Kemudian diperintahkan lagi, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa sampai Allah menekankan yang seperti itu? Karena di akhir ayat 18 ini
innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini diperintahkan Allah untuk mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kenapa kita harus mengikuti itu? Karena apa yang kita berbuat itu kelak akan dikabarkan oleh Allah di hari akhir. Maka senantiasa kita harus berusaha untuk menghitung-hitung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah menghitung-hitung amal, kira-kira kita akan sampai pada suatu kesimpulan yang bagaimana? Insya Allah kita akan tetap menemukan kesalahan, kekurangan, pelanggaran dari apa yang diperintahkan Allah belum kita laksanakan dengan baik, dari apa yang dilarang Allah ternyata masih kita lakukan. Kemudian di surat An-Nur ayat 24, kita diperintahkan Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita sudah menghitung ya, dalam periode waktu tertentu, ya, di hari ini kita mengambil periode waktu 1 tahun, di tahun 2025, apa yang sudah kita hitung itu, kalau ternyata kita temukan masih banyak kekurangan, maka perintah Allah di surat An-Nur 24, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi untuk beruntung hidup di dunia dan akhirat itu diantaranya bertaubat. Artinya kesalahan-kesalahan, kekurangan kita yang masih kita lakukan selama 1 tahun itu hakikatnya akan menjadi evaluasi kita yang kemudian kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak mengulangi di waktu-waktu berikutnya, 1 tahun ke depan, di tahun 2026. Kemudian Bapak Ibu, bersahabat MTA TV rahimakumullah, di surat Al-A'raf 201, innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa, pikiran jahat dari setan, mereka pun segera ingat pada Allah. Jadi ingat, kalau kita ada niat-niat yang buruk, kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk. Maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini mengandung makna bahwa orang yang beriman itu harus pandai-pandai melihat kesalahannya. Jangan sampai kita merasa sebagai orang yang sudah cukup beriman, bertakwa, sehingga tidak ada dorongan untuk memperbaiki diri. Yang terbaik adalah banyak merasa kekurangan, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Bapak Ibu persawan MTA TV yang kami hormati, mengapa kita senantiasa perlu mengoreksi diri? Setiap amal perbuatan, amal kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Ini perlu kita camkan dalam diri kita. Jadi mengapa kita itu perlu melihat diri kita ini, keimanan kita seperti apa? Kita di dalam surat Al-Zalzalah yang insya Allah banyak di antara kita yang hafal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Poin yang ketiga di hari ini, Bapak Ibu, mengapa kita perlu berhati-hati di dalam hidup ini? Di antara kehati-hatian kita itu adalah senantiasa melihat diri kita, mengoreksi amal kita. Karena setiap amal kita, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, kebaikan yang sedikit, niscaya dia Allah akan melihat, niscaya dia yang berbuat itu akan melihat balasannya. Jadi Allah akan membalas perbuatan baik kita. Sehingga kalau kita meneliti diri kita, sudah melakukan hal-hal yang baik, ya kita jaga. Sholat 5 waktu, sudah kita jaga dengan baik. Kita ke masjid,
istiqomah. Berarti kita pertahankan. Karena setiap amal sekecil apapun nanti ada balasan di sisi Allah. Tadi disinggung Mas Fatih, ada bencana. Saudara-saudara kita yang terdampak bencana, yang mayoritas juga umat Islam, kehilangan tempat tinggal, untuk makan sehari-hari tidak ada. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Untuk makan saja sulit, untuk minum sulit, air bersih sulit didapat. Kemudian berita itu sampai pada kita. Kemudian di lingkungan kita, karena saya dengar juga di lingkungan kampung, di komunitas masjid, di komunitas pengajian, banyak yang mengumpulkan dana untuk dikirimkan ke saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Nah, mendengar yang semacam itu merupakan satu peluang untuk beramal. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita berhati-hati untuk menambah amal baik sebagai bekal kelak di hari akhir supaya timbangan amal baik kita bertambah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, perbuatan dosa sebesar zarah pun, niscaya juga akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kenapa perlu introspeksi diri, perlu muhasabah perbuatan amal kita selama waktu tertentu. Ini hakikatnya di dalam memperhatikan keselamatan hidup kita di hari akhir dengan menambah amal baik dan menjauhi perbuatan dosa. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah. Beliau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan juga pada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinuha qabla an tuzanu wa ta'ahabbu lil ardil akbar. Ini kalau tadi di surat Al-Hasyr ayat 18, Allah perintahkan untuk senantiasa orang beriman itu bertakwa kepada Allah, kemudian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esoknya umat Islam, umat orang bertakwa itu adalah kelak di hari akhir. Beliau sahabat Umar bin Khattab menasihati kita, hendaklah kalian menghisap diri kalian, menghisap itu berarti menimbang, mengukur perbuatan baik dan buruk kita sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Nah, ini coba kita perhatikan ya, ini nasihat beliau Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang termasuk sahabat dekat sampai akhirnya menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua menggantikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau senantiasa menyiapkan bekal yang baik untuk kehidupan akhirat. Dan kepada kita pun, umat Islam, beliau berpesan supaya kita senantiasa menghitung-hitung amal kita. Sebelum amal kita dihitung. Di mana dihitungnya amal kita? Di hari ditampakkannya amal. Di hari ditampakkannya amal itu berarti kelak di hari akhir. Berarti beliau yang kehidupannya di dunia, nasihat-nasihatnya sudah sampai kepada kehidupan akhirat. Hidup di dunia, tempat untuk beramal, kita hitung-hitung. Kita ini sudah bertakwa dengan benar atau belum ya? Untuk apa? Untuk persiapan kita akan ketemu hari ditampakkannya amal. Di surat At-Taghabun itu, yauma yajma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Allah juga mengingatkan, ingatlah
Ini kita diingatkan ya, Nabi, pengikut beliau, umat beliau diingatkan. Ingatlah hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, hari dikumpulkan. Kita ini yakin ada hari akhir, hari kiamat, besok ya, di padang mahsyar, semua manusia dikumpulkan. Nah, sahabat Umar bin Khattab mengingatkan untuk menghitung-hitung amal kita karena akan adanya hari penampakan amal itu. Allah mengingatkan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Nah, di situ ada kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Waman yu'min billahi wa ya'mal solihah yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fauzul adzim. Nah, Bapak Ibu bersawan MTA TV rahimakumullah, pentingnya kita meneliti, mengamati amal perbuatan kita, di mana kalau kesimpulan apa yang kita perbuat itu mestinya mendorong kita untuk lebih memperbaiki diri di waktu-waktu berikutnya. Kalau kita berbicara tahun 2025, nanti kita siapkan lebih baik di tahun 2026. Fungsinya apa? Untuk menyongsong, sebagaimana yang diingatkan oleh beliau Umar bin Khattab, bahwa kita akan ketemu hari dinampakkan amal. Di mana hari itu dikatakan Allah adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan. Dan kabar gembiranya, barang siapa beriman dan beramal soleh. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk dalamnya nanti. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, yukaffir anhu sayyiatihi, akan ditutup, akan dihapus kesalahan-kesalahannya, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Wa yudkhilul jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu Mas Fatih di sore hari ini perenungan kita, sehingga langkah terbaik setelah kita bermuhasabah mengingat hari akhir, ini ada sebuah hadis dari Abdurrahman bin Bakroh, apa yang harus kita lakukan dengan bertambahnya umur. Tahun 2025 sebentar lagi akan kita tinggalkan, 2026 kita songsong. Yang kemarin kalau ditanya umurnya berapa? 50, nanti akan bilang 51. Yang kemarin umurnya 20, tahun depan dah bilang 21. Dan seterusnya. Dengan bertambahnya umur berarti usia kita ini semakin mendekati hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami sekalian atau nanti? Ya, kita break dulu aja Ustaz. Ya, nanti kita di sesi yang kedua terkait hadis. Ya. Terima kasih Ustaz atas sesinya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA atau mengirimkan pertanyaan tertulis Anda di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali lagi dalam program unggulan Risalah Mudzakarah. Sore ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Diastono, MPD. Ya, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tulis Anda atau melakukan panggilan WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita lanjut ke materi tadi, Ustadz. Silakan. Mas Fatih, tadi ada satu hadis ya yang belum kita. Di Bapak Ibu bersamaan MTA TV rahimakumullah, dari apa yang sudah kita cermati di sesi 1 tadi, banyak hal yang harus kita perhatikan dalam diri kita. Kita ini orang beriman, sudah beriman yang sebenarnya atau belum? Sudah kita wujudkan dengan ketakwaan, buktinya mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangannya atau belum? Kalau sudah, itu seberapa banyak? Ini perlu kita perhatikan betul. Kemudian dengan bertambahnya usia, berarti semakin dekat batas waktu hidup kita di dunia ini, atau dengan kata lain,
semakin dekat menuju kehidupan akhirat. Kita cermati salah satu hadis an Abdirrahman ibni Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasu khair qala man tola umuruhu wa hasuna amaluhu qala fa ayyun nasi syarrun qala Nabi menjawab dari pertanyaan yang kedua Nabi menjawab man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang yang paling baik itu?" Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling baik? Ditanya siapa orang yang paling baik, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi ciri-ciri orang yang baik menurut Rasulullah itu man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya bertambah, pengalamannya bertambah, ketakwaannya juga bertambah. Ditandai dengan apa? Amal baiknya bertambah. Ini orang yang paling baik menurut Rasulullah. Berarti semakin dekat waktunya menuju kehidupan akhirat, amal baiknya juga bertambah. Sebaliknya, ketika orang itu bertanya, lalu bagaimana orang yang paling buruk itu? Rasulullah menjawab, orang yang panjang umurnya tetapi jelek amalnya. Ini bisa kita gunakan sebagai pedoman kita di dalam melanjutkan hidup di dunia. Mas Fatih usianya sekitar 32. 32 ini SMA MTA lulus tahun 2009. Di 32 tahun menjalani hidup sudah dikaruniai momongan. Berarti punya tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Demikian juga pirsawan MTA TV rahimakumullah dan saya. Maka mari apa yang dicirikan, apa yang diidentitaskan oleh Rasulullah, mudah-mudahan ada pada kita. Semakin bertambah umur kita, semakin baik amal kita. Karena faktanya sering kita dengar dari berbagai media, berita-berita, kejadian-kejadian di berbagai tempat, orang yang sudah usianya uzur masih berbuat dosa. Yang kadang-kadang kita juga dibuat heran. Maka Bapak Ibu, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Hakikatnya untuk diri saya pribadi, dengan bertambahnya usia kita, dan kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2025, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan amal baik kita. Ya. Demikian, Mas. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis dulu, Ustaz. Dari Ibu Dian yang ada di Semarang. Ustadz, kenapa manusia setiap hari selalu berbuat dosa, Ustadz? Walaupun tiap hari sudah berhati-hati, jangan sampai berdosa. Apakah memang demikian itu sunatullahnya manusia? Atau yang penting kita sudah selalu istighfar atau bagaimana, Ustadz? Mohon tausiahnya. Mungkin ini Bu Dian ya, yang kita lihat itu diri kita atau orang lain gitu ya. Kalau manusia setiap hari berbuat dosa. Sekarang pertanyaannya, dosa itu kita sengaja atau tidak? Kalau orang yang beriman mengerti apa yang diperintahkan Allah
dan mengerti apa yang dilarang oleh Allah, mestinya akan berusaha untuk menghindari perbuatan dosa. Jadi kalau kita merasa masih sering berbuat dosa, itu nilai positifnya berarti kita menyadari sebagai orang yang masih perlu perbaikan. Ini satu nilai positifnya. Tetapi jangan sampai kita mengambil kesimpulan secara umum bahwa orang lain pun juga setiap hari berbuat dosa. Kita berhusnudzon bahwa di dunia ini orang-orang banyak saudara-saudara kita yang betul-betul berusaha untuk menghindari perbuatan dosa. Sehingga kalaupun terpleset berbuat dosa itu sesuatu yang tidak disengaja. Ini orang yang beriman bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ibaratnya orang yang berjalan di suatu tempat yang di situ banyak duri. Jadi orang beriman itu ingin bertakwa ya, bertakwa itu digambarkan berjalan di atas di suatu tempat yang banyak duri. Nah, duri-duri itu perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menjadikan kita nanti sengsara di hari akhir, di akhirat kelak. Maka berusaha. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk menghindari dosa, kok ternyata suatu saat terpleset, masih berbuat dosa, istighfarnya, mohon ampunnya diterima oleh Allah. Tetapi kalau kita sudah tahu ya bahwa khamr itu dilarang, daging babi itu haram, berbohong itu dosa, menggunjing itu satu perbuatan yang dilarang oleh Allah, kok kita masih sengaja melanggar? Itu mestinya tidak terjadi pada diri seorang yang beriman. Maka Ibu Dian yang kami hormati, perasaan bahwa kita ini senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah perlu ada pada diri kita. Di surat Al-Mujadilah ayat 7 ya. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah. Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha mengetahui segala yang di langit dan di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan Allah yang keempat. Tidak ada pembicaraan rahasia antara 5 orang, melainkan Allah yang keenam. Ini pengawasan Allah senantiasa begitu, Mas Fatih. Nah, ini kita camkan dalam diri kita. Atau jumlah yang kurang dari itu, kurang dari 3 berarti 2 orang berbicara rahasia, atau lebih dari itu, lebih dari 6 tadi berbicara rahasia, berbicara yang diharapkan tidak diketahui orang lain, tapi ketahuilah Allah Maha mengetahui dimanapun kamu berada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua nanti dilihat di surat Qaf ayat 17-18. Ingatlah ketika 2 malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Ibu Dian yang kami hormati dan juga diri kami, pirsawan MTA TV rahimakumullah, ingatlah kalau kita masih sering berbuat dosa, sampai menyimpulkan seolah-olah manusia setiap hari berbuat dosa. Ingat bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Di sisi kanan kiri kita ada 2 malaikat yang diperintahkan Allah dan selalu taat, mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Kita bohong tercatat, kita menganiaya, berbuat zalim juga dicatat. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang kelewatan, yang tercecer. Kalau perasaan itu kita tanamkan dalam diri kita, ada perasaan takut kepada Allah, dan ingat hari akhir kita akan mempertanggungjawabkan di hadapannya, itu merupakan satu bentuk kendali, ya, kontrol kita. Gitu. Maka Ibu Dian, kalau masih merasa berbuat dosa, sebagai orang yang beriman harus berusaha. Ini momen di akhir tahun ini kita gunakan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Sekali lagi, perasaan masih sering berbuat dosa satu nilai positif,
tindak lanjutnya bagaimana, kita berusaha untuk menekan, menghindari. Untuk bisa itu gimana? Salah satunya merasa diawasi Allah. Allah memerintahkan 2 malaikat menyertai kita setiap waktu dimanapun berada. Dengan begitu mudah-mudahan akan semakin berkurang, bahkan terhapus sama sekali perbuatan dosa kita. Dari kami gitu, Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Mulyono di Seputih Mataram. Ustadz, bolehkah uang zakat mal itu disalurkan ke saudara kita yang kena musibah seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya. Mas, Pak Mulyono. Mulyono, ini kebetulan kemarin saya juga ada kesempatan untuk ke Lombok Tengah, Mas Fatih, hari Sabtu pagi sampai Ahad siang. Zakat itu kan untuk yang berhak, ya, fakir, miskin, dan sebagainya. Sehingga kalau saudara kita yang terdampak bencana, itu juga dalam kondisi yang miskin, kan gitu, membutuhkan. Berarti secara hukum disalurkan ke sana boleh. Namun demikian Bapak Mulyono yang kami hormati, akan lebih baik kalau peluang untuk menyalurkan zakat itu yang wajib kita tempuh, yang sunnah, sedekah, infak kita tempuh, sehingga dapat 2 pahala. Artinya begini, kita mendapatkan rezeki, ada kewajiban untuk kita keluarkan zakat mal. Ini sifatnya wajib. Ya toh, misalnya kita zakat 2,5%. Dapat rezeki, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita sedekah, kita bayarkan dulu, ini sifatnya wajib. 2,5% kita zakati. Kemudian selebihnya dari itu kita gunakan untuk sedekah. Nah, saat ini banyak saudara kita yang terdampak bencana membutuhkan uluran tangan kita. Kalau itu dimanfaatkan, yang 2,5% kita keluarkan dulu, kemudian ada kesempatan bersedekah, berarti kita ibadah sunnahnya dapat. Ini mana yang Bapak pilih? Mestinya akan memilih yang nilainya lebih banyak. Meskipun sekali lagi, zakat mal itu 8 asnaf ya, 8 golongan yang dapat itu memang diantaranya fakir, miskin disebut yang pertama, maka kondisi saudara kita yang kemarin punya mobil bagus, punya rumah bagus, karena adanya bencana dalam sekejap menjadi orang yang miskin. Ini berhak untuk dapatkan. Nah, zakat disalurkan ke sana bisa. Nah, pilihan yang kedua, kita dapat rezeki, dapat karunia dari Allah, kita sisihkan zakatnya dulu 2,5%, kemudian atau yang pertanian nanti sesuai dengan hukumnya masing-masing. Ini hanya contoh penghasilan kita, kemudian kita zakati, kemudian sedekah kita sisihkan untuk saudara kita yang terdampak. Insya Allah sebagai orang beriman, apalagi hari ini kita mengambil tema muhasabah, yang artinya nanti di waktu berikutnya ada peningkatan, kita akan mengambil bagian yang lebih banyak untuk bekal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya cenderung begitu, Mas. Ya, Oke. ya, kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Bu Sri di Boyolali. Saya kerja di restoran, karyawan baru bagian cuci piring, Ustadz. Karyawan baru bagian cuci piring. Yang saya tanyakan, setiap buka itu dikasih garam atau air seperti perlaris. Yang kedua, halalkah makanan setiap hari yang saya makan, Ustadz? Halalkah juga gaji saya? Mohon tausiahnya. Berarti ini yang ritual untuk garam itu yang punya restoran, mestinya Mas Fatih ya. Ibu yang kami hormati, yang jelas ini Ibu berada di suatu lingkungan yang di situ perbuatan syirik masih dijaga, dipelihara, masih terjadi. Berarti pemilik dari warung itu masih punya keyakinan tertentu yang itu nanti ujung-ujungnya bisa perbuatan syirik. Berarti orang yang musyrik berarti ya baiknya dihindari. Nah, dihindari artinya begini, ibu bekerja di suatu tempat yang mana kemusyrikan masih terjadi di situ. Akan lebih baik kalau mencari lingkungan yang lain. Nah, sementara kalau misalnya belum ada, yang penting pertama ibu kalau disuruh melakukan itu jangan mau.
Ya, perkara yang punya restoran masih punya kepercayaan kalau memakai ini diberi garam ini nanti dagangannya akan laris, itu kan kepercayaan dari pemilik warung makannya, rumah makannya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibu yang diminta atau mbak yang diminta naruh jangan dilakukan. Syukur jenengan bisa mengingatkan bahwa hal itu harusnya tidak dilakukan. Bahkan itu termasuk bisa dosa besar, yang pertama. Dan yang kedua, sambil melihat peluang untuk meninggalkan kerja, kalau memang diingatkan nggak mau untuk perbuatan seperti itu, berusaha cari kerja tempat lain, itu lebih baik. Ya sementara belum, yang penting tidak melakukan tadi. Kemudian yang kedua, yang mengingatkan. Ya, jadi jangan sampai ikut melakukan hal yang semacam itu dan tetap menjaga hati kita supaya tidak terpengaruh oleh keyakinan dari pemilik rumah makan itu. Jaga kebersihan keyakinan kita bahwa itu tidak ada kaitannya antara laris dengan tidak laris dengan menaruh garam tersebut. Ya, syukur nanti bisa pindah. Yang ketiga tadi Mas? Yang ketiga halal atau tidak? Oh ya. Kalau selama Mbak atau Ibu ini bekerjanya jenengan bekerja kan memberi jasa kepada pemilik warung kemudian dapat gaji. Perkara pemilik warung itu masih melakukan perbuatan syirik, itu kan urusan dia dengan Allah. Insya Allah halal. Karena jenengan tetap kerja, dan kerja di hasil kerja itu dapat gaji. Namun sekali lagi, itu lingkungan yang tidak baik, ya, lingkungan yang kurang menguntungkan untuk menjaga keimanan. Bisa dibayangkan kira-kira pemilik rumah itu sholatnya bagaimana, gitu. Masih meyakini hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu yang lebih baik, berusaha untuk mencari kerja di tempat lain. Kalau halalnya insya Allah halal karena jenengan digaji karena bekerja, ya, jasa kepada pemilik warung gitu. Ya. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir Ustadz pada Risalah Mudzakarah kali ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada penekanan terkait materi, silakan. Oke, Bapak Ibu, ya, termasuk pada diri kami, bersawan MTA TV rahimakumullah dari MTA TV. Di akhir pertemuan kita hari ini, kita simpulkan beberapa hal bahwa kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah umur, kita hidup di dunia ini sama artinya dengan semakin dekat kita dengan hari akhir. Berarti pesan dari Nabi untuk menjadi orang yang memperbanyak amal dengan bertambahnya usia itu kita perhatikan dengan baik. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbaiki diri, kita nanti menjadi orang yang berhati-hati dan menetapi apa yang difirmankan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi peningkatan amal baik kita itu di dalam rangka juga berusaha untuk ketika kita nanti datang kematian dalam keadaan seorang muslim. La tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kita tingkatkan terus. Saya rasa itu Mas. Ya, terima kasih Ustadz atas tausiahnya pada kesempatan sore hari ini. Semoga dapat menjadi pengingat ya Ustadz bagi kita semuanya. Ya, sekaligus kabar gembira serta pemberi peringatan dari Allah ya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Risalah Mudzakarah pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Diastono MPD. Saya Fatih Agil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.